Sementara itu pemirsa, sebuah desa di Pidijaya Aceh terlihat memprihatinkan setelah dihancurkan banjir bandang akhir November yang lalu. Ya, desa ini belum bisa dibersihkan karena material banjir bandang yang masif. Desa Manyangcut, Merudu, Pidijaya, bak desa mati, timbunan lumpur dan material banjir mengubur rumah-rumah warga desa. 2 hingga 4 meter di bawah timbunan ini sebelum akhir November adalah kehidupan yang dijalani tenang oleh penduduk desa Manyangcut. Kehidupan yang hancur lebur diterpa banjir bandang itu mendorong warga mengungsi. Tak ada lagi tempat berteduh yang telah mereka diami puluhan tahun lamanya. Memang banyak bangunan rumah yang masih berdiri, namun tak bisa ditinggali. Rumah-rumah itu seolah membatu seiring dengan timbunan lumpur yang mulai mengeras. Para pemilik rumah pun bingung bagaimana membuat rumah-rumah mereka bisa ditinggali lagi dengan kondisi seperti ini. Seperti halnya di wilayah lain bencana di Sumatera, warga desa Manyangcut saat ini sangat membutuhkan air bersih, MCK dan tempat berteduh seperti tenda. Dari Pidijaya Aceh, Faisal Rinaldi Junaidi, TV One mengabarkan. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir bandang, kita sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pidijaya Aceh. Faisal, bagaimana situasi terkini dari para pengungsi? Informasinya ketersediaan air bersih juga sangat minim di sana. Ya betul sekali Putri, saya lihat dan juga pemirsa untuk ketersediaan air bersih di sini memang masih sangat minim. Namun untuk atau sebelum berbincang mengenai hal tersebut, kami ingin menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda, Suara yang live. Putri, saya lihat dan juga pemirsa bagaimana kondisinya di tempat kami menggambarkan saat ini, yakni salah satu warga sedang membersihkan material lumpur ataupun tanah yang menimbun tempat tinggal mereka. Saat ini saya berada di depan rumah daripada warga tersebut. Saya lihat Putri, bahwa untuk ketinggian tanah di bagian luar yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda yang sedang diambil oleh juru kamera Junaidi, bahwa untuk ketinggian tanah ataupun lumpur ini bahkan mencapai 2 hingga 3 meter yang membuat beberapa rumah atau bahkan ratusan rumah di desa Manyangcut, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya ini terendam tanah dan juga lumpur. Nah kemudian Putri, saya lihat dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda ke dalam untuk melihat bagaimana warga yang saat ini sedang membersihkan rumahnya. Karena jika kita lihat di sini memang dampak dari banjir bandang ini memang cukup parah. Kita akan masuk bagaimana ini banyaknya lumpur yang masih tersisa di bagian ruang tamu. Informasi yang kami dapatkan Putri, Celia dan juga pemirsa, memang tadinya di sini di bagian ruang tamu untuk ketinggian lumpur bahkan mencapai 1 meter. Anda bisa lihat di sini masih ada sisa-sisa bekas tumpukan lumpur yang mengendap di rumah warga ini. Kemudian untuk ketinggian airnya, Anda bisa lihat ini bahkan lebih tinggi dari saya, setinggi 2 meter ketinggian air yang masuk ke dalam pemukiman warga di desa Manyangcut ini. Saya akan mengajak lebih lanjut untuk ke dalam. Pak, izin Pak. Assalamualaikum Ibu, izin Bu. Ya Putri, saya lihat dan juga pemirsa, saat ini memang masih terdapat endapan lumpur yang berada di dalam rumah. Ini Anda bisa lihat kurang lebih tingginya sepinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter masih mengendap tumpukan lumpur yang begitu banyak di dalam rumah warga. Bahkan di bagian kamar Anda bisa lihat sendiri. Untuk ketinggiannya tadinya ini mencapai 1,5 meter, di mana tumpukan tanah ataupun lumpur ini terbawa banjir bandang di desa Manyangcut, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya Aceh. Yang untuk saat ini masih terus dilakukan pembersihan oleh penghuni rumah ini. Nah untuk mengetahuinya lebih lanjut, saya lihat Putri dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Pak Syarabil. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Pak, kami boleh tahu Pak, untuk pengerjaan ini bersih-bersih yang tadi kita sudah lihat sangat banyak lumpur yang mengendap sini, udah berapa hari Pak jalan ini? Yang sudah kami lakukan saat ini lebih kurang sudah 4 hari.
4 hari kami bersih-bersihkan sesama keluarga. Bahkan ini lumpur mungkin lebih kurang 1,20 meter lah. Nah, cuma sampai saat ini kami dari masyarakat sini belum mendapat sentuhan dari pihak pemerintah, belum ada mengenai tentang pembersihan. Lain misalnya mengenai sembako itu udah ada, cuma mengenai pembersihan material lumpur ini belum ada sama sekali dari pihak pemerintah daerah. Artinya ini semua dibersihkan secara manual, Pak? Secara manual dan dilakukan pribadi oleh pihak keluarga. Belum ada bantuan dari pihak pemerintah berupa dana ataupun alat-alat lain untuk membersihkan, ini belum ada sampai saat ini. Kalau boleh tahu menggunakan apa, Pak? Karena kan ini tadi kita lihat di depan ini sangat tinggi, Pak, tanahnya. Ini menggunakan apa aja, Pak? Membersihkan saat ini kami menggunakan cangkol, sekrup, bahkan menggunakan kereta sorong yang kami miliki sampai saat ini. Berarti memang belum ada komunikasi dari pihak provinsi atau pemerintah terkait dengan pembersihan material-material ini, Pak. Tadi juga saya lihat di desa ini memang masih sangat tinggi, Pak, sekitar 3 meter bahkan. Ya, sampai saat ini kami masyarakat di sini belum ada informasi sama sekali mengenai bagaimana pembersihan itu ke depan, apakah ada dibantu oleh pemerintah atau belum. Ini kami belum tahu. Nah, jadi kami sampai saat ini tetap melakukan pembersihan secara manual dengan menggunakan dana pribadi masing-masing. Terakhir, Pak, apakah atau apa yang ingin disampaikan, Pak? Sebetulnya yang ingin kami sampaikan ini sangat banyak. Yang namanya kami musibah kan sangat membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah. Terutama menggunakan alat-alat berat karena di sekeliling ini kan lumpur lebih kurang 2,20 meter. Kalau seandainya kami lakukan secara manual mungkin ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan dari pihak pemerintah. Terutama pihak pusat, pemerintah pusat ini kami sangat membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah pusat untuk membantu kami selaku masyarakat yang terdampak banjir. Terima kasih Pak Syarabil. Sekali lagi kami TV One turut berduka cita Pak atas peristiwa yang menimpa ini. Terima kasih Bu. Ya, Putri dan juga Celia, Anda bisa dengar tadi yang disampaikan oleh Pak Syarabil bahwa memang tidak ada atau belum ada bahkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk bersih-bersih di rumah warga yang terdampak ini, karena memang mereka selain Pak Syarabil tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa warga, memang mereka membersihkan rumahnya secara manual dengan alat seadanya seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Syarabil dan juga keluarga. Karena untuk saat ini pemerintah memang masih memfokuskan untuk pembersihan material tanah dan juga lumpur di berbagai infrastruktur, seperti misalnya yang di bagian seberang sana kami melihat untuk di Jembatan Merdu saat ini masih terus dilakukan pembersihan dengan menggunakan alat besar atau eskavator untuk bisa mempermudah atau setidaknya akses jalan raya ini bisa cepat dilalui oleh masyarakat. Untuk sementara demikian, Putri, Celia, kami kembalikan ke studio. Baik, kalau kita lihat tadi ya menggunung sekali ya lumpuran di dalam rumah warga dan mereka harus membersihkan itu dan secara mandiri secara dengan mandiri alat dan itu seadanya. butuh waktu. Betul. Baik, terima kasih laporan langsung Faisal Rinaldi mengabarkan dari PD Aceh. Semoga nantinya mungkin dari pemerintah bisa mengarah untuk membantu warga begitu ya untuk membersihkan lumpur-lumpur yang saat ini menimbun di rumah warga. Terima kasih laporan Anda, sehat selalu dan jaga keselamatan.